Kisah ini tidak disangka oleh seorang Roberto Aquilar, seorang pekerja kasar, seorang duda yang memiliki 2 anak bernama Rocio Aquilar dan Miguel. Hari itu mereka kedatangan tamu yang katanya adalah seorang model Honduras bernama Giselle. Giselle datang ke rumah warga untuk mencari anak-anak yang memiliki bakat dan prestasi sesuai bidangnya. Nanti Giselle akan membantu menyalurkan bakat mereka sesuai dengan minat mereka. Saat itu di rumah Roberto, percaya aja Roberto kepada si Giselle ini bahwa anaknya akan disalurkan bakatnya demi mewujudkan cita-cita kedua anaknya. Akhirnya Roberto menyepakati dengan Giselle. Esoknya mereka pergi ke tempat audisi yang sudah disiapkan oleh Giselle. Tapi Roberto masih percaya aja dengan impian-impian yang diceritakan oleh Giselle. Tapi di tempat audisi yang sudah disetting oleh Giselle memang benar meyakinkan bahwa ini adalah sebuah tempat audisi untuk anak-anak. Tapi Roberto saat itu masih oke-oke saja. Malahan ia tidak boleh masuk untuk melihat anaknya. Jika audisi nanti sudah selesai, Roberto boleh datang kembali lagi di jam 5 sore untuk menjemput anak-anaknya. Saat Roberto yang kembali ke tempat audisi, Roberto sudah tidak melihat anaknya lagi. Roberto juga sudah tidak bisa menghubungi Giselle. Rocio dan Miguel sudah dibawa oleh Giselle bersama komplotannya. Kasus-kasus seperti ini bukan kepolisian saja yang bergerak, tapi FBI juga ikut andil dalam menuntaskan kasus ini. FBI juga sedang dalam menyelidiki dan menginvestigasi kasus yang terkait dengan kejahatan anak. Tim Ballard salah satu yang menangani kasus ini. Kasus seperti trafficking dan menangkap laki-laki pedo. Tim yang sedang saat menangani kasus seorang pedo yang berada di daerah California. Seorang pedo yang sedang mengunggah data profil anak-anak yang ia sukai, yang akan akhirnya tim Cholor bersama timnya langsung bergerak cepat dan mengamankan laki-laki ini. Operasi memang berhasil. Sang lelaki pedo ini langsung diamankan di dalam rumahnya. Kesal dengan kelakuan laki-laki pedo ini yang menyerang anak-anak di bawah umur. Apalagi laki-laki ini punya banyak koleksi video-video tentang anak. Pahamlah, tim yang menangani pelaku yang bernama Osinski belum cukup bukti ternyata untuk menjerat sang pelaku dijatuhi hukuman. Tapi tim masih memiliki cara pendekatan yang santai kepada si laki pedo ini agar ia bisa memiliki bukti kuat untuk menangkap dan bisa menggali lebih dalam tentang kasus ini. Tim meminta ke atasannya untuk memberikan izin menggunakan caranya bisa menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Hal yang pertama yang tim lakukan adalah membebaskan Osinski. Mulai dekat dengan Osinski seperti teman mengenal satu sama lain. Sebagai bentuk rasa terima kasih Osinski ke tim karena sudah menjadi teman yang baik, Osinski mulai menunjukkan benar-benar ia seorang pedo. Osinski mulai bertemu dengan salah satu pelaku jajan bocil. Mereka bertemu untuk membahas seorang bocil yang rencananya akan Osinski kasih ke tim. Setelah Osinski bertemu dengan tim di sebuah kafe dan menyodorkan sebuah foto anak kecil, panggil sebagai Teddy Bear, Osinski saat itu langsung ditahan karena memiliki bukti kuat bahwa ia adalah tukang jajan bocil. Tim yang memperdalam kasus ini, Teddy Bear yang akan mereka antarkan melalui perbatasan Amerika-Meksiko untuk diberikan ke Osinski. Tim yang sudah mengetahuinya langsung bergegas menangkapnya. Teddy Bear yang mereka sebut sudah mengalami trauma yang besar, ketakutan yang begitu mendalam, ketakutan yang begitu besar jika bertemu dengan orang-orang baru. Tim yang mencoba menenangkan anak yang bernama Miguel ini dan membawanya ke rumah sakit. Miguel telah mengalami traumatis yang besar dan luka-luka akibat dihantam bagian belakangnya. Tim mengajak Miguel untuk makan malam. Disinilah Miguel menceritakan semuanya, kenapa ia bisa sampai ke California.
Setelah kejadian, Giselle yang datang ke rumah mereka yang beralasan sebagai pemandu bakat anak-anak, ternyata ada 7 anak yang dibawa ke pelabuhan. Salah satunya adalah Miguel dan Rocio, dan mereka dimasukkan ke dalam peti kemas, menyeberang lautan hingga sampai ke pelabuhan Cartagena, Kolombia. Fred, orang yang ditangkap oleh tim, ia hanya memilih Miguel untuk ia bawa, dan sisanya masih tertahan di pelabuhan. Miguel rencananya akan ia berikan ke Orsinski. Setelah Miguel sampai di rumah Fred terlebih dahulu mencuci otak Miguel agar mau mengikuti semua perkataannya, dan ia membawa Miguel naik pesawat menuju Tijuana, Meksiko. Di Tijuana lah Miguel dipekerjakan sebagai dakbu manusia-manusia Fado. Selama berbulan-bulan Miguel tertahan sebuah klub malam. Selesai dari Tijuana selama berbulan-bulan, Fred membawanya ke Orsinski. Miguel mau dia kasih ke Tim. Miguel yang merasa bahwa Tim ada tercatat di sebuah kalung pelindung yang dipakai oleh adiknya. Miguel berharap kepada Tim untuk bisa menolong adiknya yang masih tersandra di Kolombia. Besok paginya, Roberto, ayah Miguel, datang ke Amerika untuk menjemput anaknya. Roberto sangat berterima kasih kepada Tim yang merupakan seorang ayah juga. Roberto yakin bahwa Tim adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada keluarganya, akan selalu melindungi anak-anaknya. Tapi apalah daya seorang Roberto yang hanya seorang pekerja kasar, tidak kuat melihat jika ia sedang lewat di depan kamar anak perempuannya Rocio. Tapi sekarang anak itu sudah tidak ada. Itulah yang membuat selama ini Roberto dilema. Selama ini membuat ia tidak pernah tidur nyenyak. Tim yang merasa terketuk hatinya dengan perkataan Roberto mulai merasa tidak nyaman. Mulai membayangkan jika itu terjadi kepada anaknya dan keluarganya, apa yang harus Tim lakukan. Esoknya, Tim mengantarkan Roberto dan Miguel pulang ke Honduras. Tim mulai terketuk hatinya untuk mendalami kasus ini. Ia ingin menepati janjinya kepada Miguel untuk menyelamatkan Rocio. Tim mulai menginterogasi Fred. Untuk mendalami kasus ini, Tim mendapatkan sebuah sketsa wajah perempuan yang mirip seperti orang yang datang ke rumah Roberto, yaitu Giselle. Setelah mendapatkan fakta-fakta yang mengarah ke Giselle, Tim meminta izin ke atasannya untuk diberikan tugas untuk menyelamatkan Rocio yang entah di mana keberadaannya. Awalnya, atasan Tim tidak mengizinkan terkait dengan keselamatan Tim di negara orang. Tapi dengan sebuah alasan kemanusiaan dan ingin menolong seorang anak kecil yang usia 11 tahun, atasan Tim akhirnya mengizinkan Tim untuk pergi ke Kolombia dengan alasan pelatihan kepolisian. Setelah sampai di Cartagena, Kolombia, Tim yang sudah disambut oleh salah satu detektif dan membawanya bertemu dengan Vampiro, seorang bisnismen licin yang mencuci uang kartel Cali. Kepolisian sebenarnya mau bekerja sama dengan Vampiro selama ini karena ia juga dulu pernah membeli seorang bocil-bocil dan membebaskannya. Pertemuan antara Tim dan Vampiro membuat kasus ini mulai terlihat terang. Hal yang perlu untuk menyelidiki kasus-kasus ini bisa dimulai dengan orang yang akan mereka cari yang berpengaruh di bidang ini, yaitu Katie Juarez, mantan model Honduras. Ia memiliki akses keluar masuk ke Kolombia. Ia terkenal dengan pemasok bocil-bocil yang akan ia jajankan kepada orang-orang Fado. Agar bisa terhubung dengan Katie, Vampiro harus bisa membangun sebuah relasi yang dekat dengan mereka agar tidak dicurigai. Tim akhirnya memiliki sebuah ide yang membuat atasannya sebentar lagi akan marah. Tim akan membangun sebuah klub malam di Cartagena yang rata-rata nanti pekerjaannya adalah bocil sebagai kedok saja. Tim meminta tolong ke Vampiro untuk bisa mempertemukan dengan salah satu anak buah Katie yang Vampiro kenal.
agar mereka bisa membahas sebuah bisnis dengan nominal keuntungan yang fantastis. Pampiro akhirnya memperkenalkan Kalakas dengan tim di hotel untuk bisa melihat gambaran bisnis apa yang akan tim rencanakan dengan bosnya yang seorang pengusaha kaya. Tim ingin membuka resort yang memiliki akses 24 jam untuk seluruh orang yang berpengaruh di Cartagena. Tim meminta ke Kalakas apakah bisa menyiapkan ayam muda sebanyak 60 ekor yang akan mereka pekerjakan di resort. Jika Kalakas mau, mereka akan mendapatkan uang sebesar $100.000. Sesuatu yang sangat menggiurkan buat Kalakas. Sebuah kesepakatan bisnis yang harus ia minta tolong tentunya Katie Juarez. Hari itu juga Kalakas langsung bertemu dengan Katie dan komplotan begundalnya, menceritakan tentang permintaan tim untuk bisnis yang sangat fantastis. Sebuah resort di pulau kecil yang membutuhkan ayam sebanyak 60 ekor. Ternyata untuk menemukan seorang anak kecil tidaklah mudah. Ide dan rencana yang belum matang membuat atasan tim marah. Dengan ide yang tidak masuk akal ini, semua rencana tim gagal. Justru tim disuruh balik kanan ke Amerika. Tapi tim bukanlah seorang pecundang yang selalu mengalah dalam setiap misinya. Ia orang yang super keras kepala. Ia tidak mau pulang. Justru ia memberikan sepucuk surat pengunduran diri kepada atasannya di FBI demi menuntaskan misi penyelamatan Rocio Aguilera. Tim mulai merencanakan lagi bersama Pampiro. Pampiro yang paham tentang pembuatan resort di Kolombia siap akan membantu. Pulau itu akan mereka siapkan sebagai resort yang nanti mereka rencanakan sebagai target penangkapan. Tim membujuk yang benar-benar seorang pengusaha, Pablo Delgado namanya, agar mau menolongnya demi sebuah kemanusiaan, demi seorang anak yang sudah lama tidak bertemu dengan ayahnya. Mohonlah Pablo kiranya bersedia menolong tim. Demi uang yang kamu miliki, hanya sebuah nasib anak kecil. Pablo yang melihat temannya yang begitu bersikeras untuk menuntaskan kasus ini demi menolong seorang anak kecil, Pablo menyetujuinya. Pablo dan tim kembali lagi ke Kolombia. Mereka mulai merencanakan semuanya. Jorge mulai mencarikan pulau yang sudah disita oleh pemerintah Kolombia yang nanti akan dibuatkan sebuah resort, melakukan pengurusan surat-surat izin hingga mendapatkan seluruh dokumen-dokumen yang diyakinkan untuk diberikan kepada Katie. Katie yang sudah mantap bersama begundal-begundalnya sudah siap menerima informasi bahwa resort telah siap. Tinggal Katie akan menyiapkan ayam-ayam yang diminta oleh tim sebanyak 60 ayam. Atasan tim yang mendengar rencana gilanya tim, ternyata atasannya juga sebenarnya berjuang di Amerika agar tim bisa mendapatkan dukungan, dan ternyata tim sudah didukung langsung oleh kedutaan Amerika di Kolombia. Besoknya rencana dimulai. Tim sudah bersama dengan kepolisian Kolombia sudah siap-siap dalam rencana yang mereka desain sedemikian rupa. Katie dan begundal-begundalnya akhirnya datang dengan membawa ayam-ayam yang sudah dipesan oleh tim. Semuanya tersenyum dengan bisnis yang menggiurkan ini. Mereka akan mendapatkan duit sebesar $100.000. Namun saat semua anak-anak yang sudah di dalam resort sudah lengkap, Jorge yang memimpin tim kepolisian langsung bergerak secara senyap mengepung tempat tersebut. Katie dan para begundalnya langsung ditangkap dan diamankan. Ternyata semua bocil ini tidak sampai 60 orang. Katie hanya mengirimkan 54 bocil saja. 6 lagi kemana? Dan di antara semua bocil itu tidak ada yang bernama Rocio Aguilera. Tim mulai hancur hatinya, mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa menemukan Rocio.
menepati janji untuk Miguel sepertinya sangat berat sekali. Tapi Tim tidak putus asa. Ia gali lagi lebih dalam dan mendapatkan pengakuan dari Carney, begundal Katie yang sudah tertangkap. Setelah diancam oleh Jorge, Carney mengaku bahwa Rocio selama ini telah ia jual ke seorang kartel bernama Scorpio. Dan sekarang Rocio Aguilera benar-benar bersama dengan seorang kartel di dalam hutan, dan sisa anak-anak yang berada di rumah Carney diselamatkan juga. Narino, tempat para kartel dan para pemberontak Kolombia berada. Tapi Tim sudah gokil kayaknya. Sudah tidak perlu memikirkan hidup atau mati. Ia selalu memiliki cara untuk bisa masuk ke dalam hutan para kartel itu berada demi menyelamatkan Rocio. Nanti Tim bersama Vampiro akan berpura-pura menjadi petugas medis dari PBB yang diutus untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit kolera. Tim dan Vampiro mulai bergerak, mulai menyusuri dari provinsi Narino. Setiap desa yang mereka kunjungi tetap mereka layani sebagai petugas medis kesehatan hingga sampai dengan ujung tempat yang sudah Jorge tunjukkan. Hanya sampai di sungai ini Jorge bisa mengantarkan Tim dan Vampiro. Sisanya Vampiro dan Tim yang akan menyelesaikannya. Akhirnya mereka bertemu dengan anak buah Scorpio. Vampiro ditinggalkan dan mereka hanya membawa Tim saja sebagai tim medis ke persembunyian mereka. Setelah berjalan sepanjang hari, Tim berhasil masuk ke wilayah kartel Scorpio. Tim bertemu dengan Scorpio, meminta izin untuk menyusuri tempatnya mencari pekerja-pekerja Scorpio yang terkena penyakit kolera. Seharian Tim mencari dan bertemu dengan para pekerja yang sedang memanen. Akhirnya Tim bertemu dengan Rocio Aguilera, seorang anak yang harus menanggung beban yang begitu berat akibat si Katie yang si tukang bohong. Benar-benar ya si Katie ini benar-benar jahat guys. Un amigo me decía, recompensaré a mi vida. Dan saat di malam harinya, saat semua pekerja sedang beristirahat, sebagian anak buah Scorpio ada juga yang sudah tertidur. Sementara Scorpio yang sedang berpesta dengan anak buahnya, Tim mulai melakukan pencarian di setiap kamar para pekerja. Tim tidak menemukannya sama sekali dan Tim akhirnya menemukan Rocio di kamar Scorpio. Ternyata selama ini Rocio tinggal di hutan tidur bersama dengan Scorpio. Tak perlu saya jelaskan lagi apa yang akan terjadi. Dan saat Scorpio yang sudah mabuk berat dan pulang ke rumahnya, Tim yang ada di dalam rumah tersebut tanpa berpikir panjang. Saat Scorpio masuk, ia langsung menghabisi Scorpio yang sedang dalam pengaruh alkohol. Saat itu juga Scorpio innalillahi. Tim membawa Rocio kabur dari tempat tersebut. Hampir mereka ketahuan saat salah satu anak buah Scorpio mengetahui bahwa bosnya yang sudah meninggoy, dan Tim berhasil membawa Rocio kabur ke pinggir sungai, membawa speedboat menuju ke tempat Jorge dan Vampiro, dan mereka bertemu dan langsung kabur dari tempat tersebut. Akhirnya mereka selamat. Rocio langsung dilarikan ke rumah sakit, dan esok paginya Rocio akhirnya bertemu dengan ayah beserta kakaknya Miguel, dan film habis. Terima kasih sudah menonton story film NSTV. Film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda? Please komen terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Lebih penting untuk melanjutkan hidup NSTV. Dan bye-bye.
kasus yang terdengar seantero Amerika, terutama negara yang mengalaminya. Negara yang masih belum maju saat itu adalah negara seperti Honduras dan Kolombia.